Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja energi campuran refrigerant RA15A atau R290 R600A sebagai pengganti R13-4A pada sistem regulasi kompresor uap. Kami dari kelompok 4 yang diampu oleh dosen pengampu Pak Arifin STMT. Kemudian kami di sini ada saya sendiri Rafli Huda Dwi Agusti, kemudian ada Kang Rafael Nigel Firdaus Lubis, kemudian ada Rinaldi Sujatmiko. Lanjut pada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor pendinginan disebabkan oleh penggunaan refrigerant HVAC dengan GWP tinggi serta konsumsi energi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan refrigerant alternatif yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk menggantikan R13-4A. Refrigerant seperti R15-2A, R290 dan R600A memiliki potensi karena GWP rendah dan performa termodinamika yang baik. Penggunaan campuran refrigerant menjadi solusi untuk mengoptimalkan kinerja sistem dengan meningkatkan COP, efek pendinginan, serta penurunan kerja kompresor dan dampak lingkungan campuran R52 atau R290 R600A. Perbandingan 50-40-10 terbukti memberikan kinerja lebih baik dibandingkan R13-4A sehingga alternatif dalam sistem refrigerasi berkelanjutan. Next, Kang. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana karakteristik termodinamika campuran refrigerant R15-2A, R290, R600A dibandingkan dengan R13-4A. Yang kedua, bagaimana nilai convenience of performance atau COP yang dihasilkan oleh campuran refrigerant tersebut. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan efek refrigerasi dan efisiensi energi yang dapat dicapai. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengetahui profil tekanan dan suhu serta sifat fisik lainnya dari berbagai variasi campuran. Kedua, menganalisis performa sistem meliputi COP, kerja kompresor, dan efek refrigerasi. Ketiga, menentukan komposisi campuran yang paling optimum sebagai pengganti R13A. Lanjut pada landasan teori, sistem regulasi kompresi uap. Sistem regulasi kompresi uap bekerja berdasarkan prinsip perpindahan kalor di mana panas diambil dari ruang yang ingin didinginkan dan dibuang ke lingkungan. Proses ini membutuhkan energi listrik untuk menggerakkan kompresor. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwasanya ada komponen utama. Yang pertama, kompresor. Kompresor berfungsi menghisap refrigerant fase uap dan menekannya menjadi tekanan tinggi. Yang kedua adalah kondensor, tempat pelepasan panas sehingga refrigerant berubah fase menjadi cair. Yang ketiga, katup ekspansi menurunkan tekanan dan suhu refrigerant secara tiba-tiba. 4. Evaporator, tempat penyerapan panas dari ruang yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ya ke landasan teori. Di sini ada parameter kinerja sistem. Parameternya ada 3 di sini yang akan kita bahas di penelitian ini, seperti COP, efek refrigerasi, dan kerja kompresor. Di mana di sini ada persamaan dari COP, yaitu efek refrigerasi dibagi dengan kerja kompresor. Jadi lanjut ke landasan teori yang selanjutnya, itu di sini ada jenis campuran refrigerant yang bakal diuji di penelitian ini. Jadi di sini ada tabel refrigerant dengan campuran
refrigeran campuran. Di sini ada refrigeran R134A dan sifat-sifatnya seperti titik didih, molecular weight seperti beban molekular, terus ada auto ignition temperatur, lalu ada critical temperature, critical pressure, dan GWP selama 100 tahun, dan safety class-nya. Di sini refrigerannya selain R134A ada refrigeran R152A, R290 dan R600A. Lalu di sini juga ada refrigeran campuran dengan ada 4 komposisi campuran, yaitu perbandingan refrigeran R152A, R290, R600A dengan berat 60, 30, dan 10. Lalu ada refrigeran dengan campuran dengan berat komposisi 55, 35, dan 10. Lalu ada 50, 40, 10, dan juga 65, 25, dan 10. Di sini secara berturut-turut refrigeran tersebut akan dinamai refrigeran mix A, mix B, mix C, dan mix D. Selanjutnya di sini ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai campuran atau penelitian terkait dengan yang kita akan bahas. Di sini ada penelitian ini yang diambil dengan membahas topik variasi rasio refrigeran. Lalu ada penelitian dari Kaleje Anta. Di sini ada membahas tentang GWP-nya dengan refrigerannya hampir sama. Lalu ada banyak lagi seperti Bakar et al, ada Mas Bakar dan Mas Kuma. Di sini lanjut ke metodologi alat dan bahan dari penelitiannya. Di sini kita memakai setup seperti ini, bisa dilihat di gambar. Pakai setup vapor compression refrigerant system. Jadi ini ada batas evaporatingnya dari minus 25 derajat Celcius ke 0. Lalu ada batas condensing temperaturnya dari 30 derajat hingga 50 derajat. Lalu ada perubahan refrigeran, pengisian refrigerannya dari 0,15 hingga 2,5 kg. Itu akan diatur sesuai kebutuhan. Lanjut ke metodologi selanjutnya, yaitu diagram alir. Jadi penelitian ini dimulai dari studi literatur, lalu lanjut ke pemilihan refrigeran, dilanjutkan lagi ke persiapan campuran refrigeran. Lalu di sini kita ada proses atau decision ya, apakah campurannya sudah cukup atau persiapannya sudah cukup. Kalau enggak, kita balik lagi ke pemilihan refrigeran. Kalau cukup, kita akan lanjut ke tahap eksperimental. Di tahapan eksperimental ini kita akan mengumpulkan data dari eksperimen. Jika dikira datanya sudah cukup, kita bakal lanjut. Kalau belum, mungkin kita ulangi lagi ke tahap eksperimental. Jika cukup, akan ada hasil dan pembahasan. Nah, setelah hasil dan pembahasan, ini kita akan ada decision lagi. Kalau hasilnya sudah menjawab, akan lanjut. Jika tidak, akan balik lagi. Kita akan membahas lagi. Jika cukup, kita akan lanjut ke kesimpulan dan selesai. Oke, di sini ada analisis tabel dari sifat termodinamika. Di sini ada gambar A, ada gambar A, B, C, dan D. Di sini di gambar A ini ada saturation pressure dibandingkan dengan saturation temperature.
Jadi dilihat dari gambar A ini mix C paling besar ya, sedangkan yang mix yang refrigerant R600A itu yang paling kecil dalam performa dalam saat diberikan tekanan. Lalu di gambar B ini bisa dilihat justru refrigerant R290 itu memiliki keunggulan ketika pada tahap evaporasi. Di sini refrigerant R600 itu masih sama seperti sebelumnya, masih terendah. Lalu di sini juga di gambar C itu ada refrigerant mix D yang unggul, sedangkan di sini refrigerant mix A itu terendah ketika di tahap kondensasi. Lalu di gambar D di sini kembali lagi ke mix C yang tertinggi, sedangkan R290 yang terendah. Lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini ada perbandingan nilai COP. Jadi dari seluruh, di sini ada COP dari beberapa refrigerant. Di sini dilihat mix C ini yang unggul ya secara COP. Nah, dan di sini yang paling rendah itu adalah R134A. Oke, di sini ada analisa refrigerasi. Di sini pada analisa refrigerasi ada di gambar A ini kita bisa lihat refrigerant yang paling unggul yaitu R600A, sedangkan yang paling rendah itu adalah refrigerant R134A. Sedangkan di gambar B ini kita bisa melihat refrigerant mix C ini lumayan unggul dan disusul oleh refrigerant R152A skala volume refrigeration effect. Lalu yang paling rendah di sini itu refrigerant R600A yang di sekitar 1.700-an atau 1.600. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, terima kasih Kang. Di sini ada hasil dan pembahasan yaitu analisis kerja kompresor ya. Selain kemampuan mendinginkan yang lebih baik, keunggulan lain terlihat dari sisi konsumsi energi. Yang pertama itu R134A, yaitu membutuhkan kerja kompresor sekitar 65,6 kJ per kilo. Yang kedua itu mix C, yaitu hanya membutuhkan kerja kompresor sekitar 43,2 kJ per kilo. Kesimpulannya itu terjadi penghematan beban kerja pada kompresor. Hal ini disebabkan oleh rasio tekanan kompresi yang lebih ideal. Dampaknya adalah umur pakai kompresor menjadi lebih panjang dan konsumsi listrik lebih hemat. Next. Di sini ada rekapitulasi nilai. Yang pertama dari parameter COP, R134-nya itu 2,34, mix C-nya itu 3,35, di improvement-nya itu 49,6 sampai 50 lah. Di parameter refrigeration effect itu R134A-nya itu 147, mix C-nya itu 301,1, di improvement-nya itu 105. Di parameter kompresor work itu R134-nya itu 65,6, di mix C-nya itu 43,2, di improvement-nya itu gak ada ya. Lanjut Kang. Kesimpulannya, yang pertama itu campuran refrigerant
R152A atau R290 atau R600A terbukti memberi kinerja lebih baik dibanding R134A pada sistem kompresi uap. Yang kedua itu komposisi 50/40/10 mix C menjadi paling optimal dengan peningkatan COP sekitar 7,4%. Yang tiga, efektivitas naik signifikan hingga sekitar 105%, menunjukkan kemampuan penyerapan panas lebih tinggi persatuan massa. Yang empat, kebutuhan kerja kompresor lebih rendah, sehingga efisiensi sistem meningkat secara langsung. Yang kelima itu, perbedaan performa antara refrigeran makin terlihat pada temperatur evaporasi rendah dan temperatur lift tinggi. Yang keenam itu, hasil eksperimen sesuai dengan analisis teoritis sehingga pendekatan yang digunakan valid. Terakhir, secara keseluruhan campur R152A atau R290 atau R600A memiliki potensi sebagai alternatif R134A tanpa memerlukan modifikasi besar pada sistem, dengan kinerja termal yang lebih baik dan stabil pada berbagai kondisi operasi. Next, di sini bisa kita lihat referensi jurnal yang kita pakai. Boleh next. Dikembalikan ke moderator Kang Rapli. Baik, dari kami sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun teori yang kurang, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.